Guna memaksimalkan pendapatan asli daerah atau PAD dan memperkuat pencegahan korupsi di daerah, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Inspektorat menggelar rapat koordinasi atau rakor pencegahan korupsi di Aula Barakat Martapura. Rakor dibuka Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Sekda HM Hilman dan Inspektur HM Riza Dauli. Dihadiri Kepala Satuan Tugas atau Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI Marulitua, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN, Kasidatun Kejari Banjar, beberapa Kepala SKPD terkait, unsur perbankan, serta sejumlah undangan. Bupati Saidi Mansur dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas kedatangan Satgas KPK yang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program yang telah dijalankan. Dirinya juga meminta saran dan masukan kepada Kasatgas KPK terkait program pemerintahan yang dapat dijalankan tanpa melanggar aturan tetapi bisa dilaksanakan di daerah. Ya, tentunya kami sangat bersyukur ini menjadi nilai pengetahuan kami dan juga mungkin nilai kepastian kami untuk terus bisa menumbuh kembangkan perpajakan nilai-nilai pajak yang ada di Kabupaten Banjar. Rakor ini tentunya upaya pencegahan korupsi dan juga potensi-potensi yang mungkin yang selama ini Pemkab sendiri ragu seperti itu, dan juga bukan hanya Pemkab saja tetapi stakeholder lainnya juga turut hadir seperti Kejaksaan Negeri Martapura dan juga BPN Martapura, bahkan juga perbankan seperti itu. Jadi ini saling berkesinambungan, setidaknya koordinasi ini nantinya bisa menambah nilai-nilai pajak yang ada di Kabupaten. Sementara Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI Marulitua mengatakan, pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat sistem pencegahan korupsi, termasuk di sektor pengelolaan aset-aset dan pendapatan pajak daerah. Pada saat diskusi di pendapatan pajak daerah, dirinya melihat bahwa Kabupaten Banjar sedemikian banyak potensi pendapatan daerahnya yang masih bisa dioptimalkan, seperti pendapatan pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir. Menurutnya, pendapatan pajak tersebut dapat diperkuat dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan agar hal-hal rawan seperti kolusi antara oknum pajak dan wajib pajak dapat diminimalisir. Selain itu, dirinya juga melakukan evaluasi dan monitoring terhadap sektor perizinan, pajak bumi bangunan atau PBB, optimalisasi pengelolaan barang milik daerah atau BMD, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Ya, jadi pada hari ini kami bersyukur ya berkoordinasi dengan Pemkab Banjar, tadi hadir Pak Bupati, hadir Sekda, Inspektur dan jajaran, serta juga dari Kantor Pertanahan, Kejaksaan Negeri, dari juga Bank Kalsel, stakeholder yang terkait ya, bagaimana Pemkab Banjar itu terus memperkuat sistem pencegahan korupsinya, termasuk di sektor pengelolaan aset-aset daerah dan juga pendapatan pajak daerah. Nah, tadi di pendapatan pajak daerah ya kita melihat ya bahwa Kabupaten Banjar sedemikian banyak potensi pendapatan daerahnya yang masih bisa dioptimalkan. Ya, dari rasio pajak daerah terhadap PDRB itu terlihat ya masih ada ya potensi-potensi yang bisa dioptimalkan ya. Mengoptimalkan dari ya pendapatan pajak hotel, restoran, hiburan, parkir yang itu bisa diperkuat dengan memodernisasi sistem administrasi perpajakan supaya ya sistem pajak yang memang lebih banyak self assessment yang ini rawan ya terjadi kolusi antara oknum pajak dengan wajib pajak itu bisa diminimalisir karena ada alat rekam yang bisa mengkonfirmasi ya berapa sebetulnya kewajiban pajak yang harus dilaporkan dibayarkan. Lalu juga dari sektor pajak reklame, air tanah, ya, galian C yang petugas pajak atau bidang pajak itu ya seharusnya mengejar ya potensi-potensi pajak yang sudah memenuhi objek pajak yang memang menurut ketentuan nggak harus menunggu dia mempunyai izin sepanjang sudah memenuhi objek pajaknya, yaitu memang petugas pajak harus memungut pajaknya. Ya, lalu juga ya untuk perizinannya harus segera juga ditertibkan ya supaya pelaku usaha juga tertib untuk usaha.
Lalu juga dari pajak bumi bangunan dan juga BPHTB yang pemerintah daerah punya instrumen ya menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat untuk mendorong juga perbaikan sistem perpajakan di pemerintah kabupaten. Nah, lalu juga ya tadi kita dorong juga untuk optimalisasi pengelolaan BMD. Ternyata memang masih cukup banyak aset-aset Pemkab Banjar yang belum disertifikatkan, yang padahal Presiden sudah memerintahkan seharusnya tahun depan 2025 itu seluruh tanah itu harus sudah didaftarkan, termasuk disertifikatkan. Ternyata masih cukup waktu dan kita bersyukur tadi Kantor Pertanahan Banjar sudah berkomitmen untuk mengakselerasi berkas-berkas proses-proses yang sudah masuk untuk menjadi sertifikat. Zidan Fahrizal, Kominfo Banjar melaporkan.